kalau udah sampai mana kali yang sampai pulau roti. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kau akan selamat. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Dalam Yohanes 3 ayat 36, dalam Yohanes 14 ayat 36 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Dan juga Yesus mengatakan dalam 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada yang lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Mantap. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan rasa percaya kau diselamatkan, dengan mengaku kau diselamatkan ya di nama Tuhan. Dan beberapa hari dalam pelayanan ini kami sedikit mengalami masalah sehingga suara mungkin tidak baik, tapi apapun itu kita coba terus untuk memberi yang terbaik supaya suaranya juga jelas, kita bisa mendengar dengan baik. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh menyertai setiap kita sehingga apapun yang kita lakukan tetap di dalam kontrol, tetap dalam kebenaran Tuhan, tetap rasa takut akan Tuhan meliputi hati kita karena kita hidup orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kiranya Tuhan bisa memberkati kita sebelum kita mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk berada di dalam Tuhan sehingga kami orang bertobat dalam nama Yesus. Amin. Dalam Mazmur 84, saya akan membacakan bagi kita beberapa ayat, tetapi tidak sekalian. Tapi Anda bisa membacanya dari Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan 13. Tetapi saya akan memulai ayat yang ke-5, ya, 5. Demikian bunyi firman Allah. Katanya, ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Nah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau dan hasilnya mengadakan ziarah. Yang ayat selanjutnya yang ke-6, sudah. Yang ke-13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada. Jadi, menurut bacaan ini, bahwa disebut orang yang berbahagia. Siapa yang disebut orang berbahagia itu? Adalah orang, yang pertama adalah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Jadi, kalau orang-orang suka diam di rumah Tuhan, maka Tuhan akan menolong dia. Karena di situ kita mengekspresikan kepatuhan kita, mengekspresikan rasa kekaguman kita kepada Tuhan, rasa kecintaan kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan, dan pertemuan kita di dalam Tuhan. Karena dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13, 14 dikatakan di sana bahwa orang benar itu akan tumbuh seperti pohon korma, akan bertulah, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah akan akan berbuah, akan bertumbuh di pelataran bait Allah. Lalu yang ayat yang ke-14 ini dikatakan pada masa tuanya pun mereka masih gemuk, mereka masih berbuah gemuk dan segar, untuk memberitakan, ayat yang ke-16-nya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu membantu, dan Tuhan itu juga yang
menyertai, tidak pernah merancangkan kecelakaan. Jadi itu pentingnya kita berada di bait Allah itu. Sebabnya kita mengatakan uh, mereka berbahagia. Yang kedua kata firman Allah adalah orang yang berbahagia itu orang-orang yang memuji Tuhan. Haleluya. Bagaimana orang tidak bahagia kalau dia memuji Tuhan dari genap hatinya, dari rasa kagumnya, dari rasa kecintaannya kepada yang menciptakan dia, yang menjaga dia, yang menolong dia, yang memberkati dia, yang memelihara dia. Itu sebabnya Alkitab katakan orang-orang yang memuji-muji Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Karena ada sukacita, ada sorak-sorai di dalam hatinya kepada Tuhan. Dan ini penting. Saya seringkali mengatakan 1000 ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan saya mengatakan 1000 terima kasih kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan, dan 10 pujian kepada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang menyentuh bagi saya. Itu membuat saya lebih mengintrospeksi diri untuk melihat diri saya bersama dengan Tuhan. Saya tidak ingin ahli melihat kesalahan-kesalahan orang, tapi saya ingin ahli melihat kekurangan saya. Dan kalau saya tidak bisa memberikan nasar saya kepada Tuhan, yang 1000 ucapan terima kasih dan 10 pujian itu saya akan minta ampun kepada Tuhan. Dan hari berikutnya saya akan berupaya untuk bisa memberi lebih. Dan pentingnya kita memuji Tuhan. Kita bisa mengekspresikan rasa kekaguman kita, rasa kecintaan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita katakan dengan jelas, orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Haleluya. Kita katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah orang yang menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mereka yang mengandalkan Tuhan disebut orang yang berbahagia. Dan Alkitab mengatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Wow, itu luar biasa. Dan doa dan harapan saya, kita dalam mencapai tujuan kita jangan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kekuatan itu, Tuhan memberkati kita lebih, jangan lupa bahwa di situ ada hak-hak orang-orang tertentu di situ. Ada hak orang-orang yatim, ada hak-hak orang miskin di situ, ada hak orang-orang kudus di situ. Makanya firman Allah katakan, bantulah kekurangan orang-orang kudus. Ya. Jadi kita perlu melakukan ini karena apa? Kita cinta pada Tuhan. Karena Tuhan yang telah menganugerahkan kita kekuatan. Jangan seperti Nebukadnezar, udah diberikan kekuatan, lalu sombong melawan Tuhan, Tuhan usir dia. Atau jangan seperti Herodes, Tuhan tampar dia menjadi mati. Atau jangan seperti Firaun, yang pada akhirnya dikeraskan hatinya sekaligus mati di Laut Merah itu. Dan kita perlu terus merendahkan hati di hadapan Allah sehingga kekuatan Tuhan mengalir terus di dalam kehidupan kita. Makanya disebut orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kalau engkau mau disebut berbahagia, belajarlah untuk terus menjadikan Tuhan menjadi kekuatan kita, yang kita andalkan, yang kita percayai, karena dia patut dipercaya. Kita terbatas, dia tidak terbatas. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa itu bersedia bersama-sama dengan engkau, bersedia untuk hidup bersama dengan engkau, bersedia untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, dikatakan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini penting. Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Hanya itu. Seluruh dunia ini menjadi milik kita tidak percaya kepada Tuhan. Dalam Yohanes 3:16, mereka percaya dan dibagi
konsekuensi daripada engkau tidak percaya. Kalau engkau percaya, diberkati engkau, selamatkan engkau, diberi yang terbaik bagi, seperti pemazmur. Bagaimana kerinduannya kepada Allah untuk tetap tinggal dalam rumah Tuhan. Makanya Mazmur katakan, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Sungguh kebajikan dan kemurahan Allah belaka. Jadi kalau kebajikan dan Allah belaka, tidak kita mungkin harapkan juga akan Tuhan berikan. Dan Alkitab mengatakan, Daud mengatakan, aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1 hari di tempat. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya engkau disebut berbahagia. Dan kalau engkau mau disebut berbahagia, lakukan kebenaran firman Allah dalam Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk mengalami bahagia dan dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit apapun, sakit jantung, tidak peduli, mau rendah, stadium rendah, stadium menengah atau akhir, Tuhan ampuni Tuhan engkau bersil. Sakit jantung apapun, sakit jantung orang yang bukan Tuhan, sakit apa saja yang kita tahu, katakan itu kepada Tuhan. Mari kita terima kasih kepada Tuhan, dia sangat-sangat mengarahkan kepadamu segala sakit penyakit yang mereka derita, cancer, kayak itu jantung, kayak itu gagal, kayak itu kali perintahkan dalam nama Yesus. Dan oleh biru daripada Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh kuasa firman engkau sembuh. Terima kasih, engkau sembuhkan mereka, maka mereka akan sembuh, kata Tuhan. Terima kasih Bapak di surga dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami kesulitan. Bersuruh kepada waktu karena aku akan memuliakan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kami mau terluput dan memuliakan engkau. Dan itu sebabnya kalau engkau membutuhkan turun tangan Tuhan, mari angkat tanganmu, kita berdoa. Terima kasih dia tangan-tangan yang diangkat kepada dalam nama Yesus. Segala persoalan hidup mereka, penderitaan yang dialami dalam nama Yesus. Engkau nyatakan kuasamu dalam hidup mereka, pertolonganmu dalam hidup mereka dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka terluput dari segala masalah mereka dan mereka